Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi kedua untuk bab pertama dimensi 3. Setelah kalian belajar sesi pertama yaitu tentang kedudukan titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap garis lain, yang akan kalian pelajari di sesi kedua ini adalah kedudukan garis terhadap bidang dan kedudukan bidang terhadap bidang lain. Oke, nah kemarin kalian sudah mengkaji yang poin 4 ini. Kedudukan garis terhadap bidang itu ada 3 jenis. Yang pertama itu terletak pada bidang. Jadi si garisnya ini terletak pada bidangnya. Misal ini adalah bidang, kemudian garisnya menempel pada bidang. Contoh, ibu punya bidang buku, kemudian misalnya ini adalah sebuah garis, maka dikatakan terletak pada bidang. Garis ini terletak pada bidang jika garis ini menempel pada bidang tersebut. Nah, ini berarti garisnya terletak pada bidang. Kemudian yang kedua, garis sejajar bidang. Kalau garis yang sejajar bidang, misal ini ada sebuah bidang. Nah, di atasnya misal ada sebuah garis. Nah, di sini. Ini sejajar dengan bidang. Contoh, ini garis bantunya. Nah, gitu ya. Jadi sejajar. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misal ini ada sebuah bidang, kemudian ini sebuah garis. Kalau yang sejajar itu tidak menempel seperti tadi terletak pada, tapi dia punya jarak, kemudian sejajar. Jadi kemiringannya sama. Kalau misalnya bidang miringnya seperti ini dikatakan sejajar, artinya bentar tidak kelihatan ya. Nah, misal ini bidang. Nah, ini sejajar ya dengan tingkat kemiringan yang sama. Kalau misalnya bidangnya seperti ini, berarti si garisnya juga harus dengan kemiringan yang sama, itu dikatakan sejajar. Kalau misalnya garisnya maksudnya agak belok ke sini, tapi dengan sudut kemiringan yang sama, masih tetap sejajar gitu ya. Misalnya mau garisnya kayak gini, mau garisnya kayak gini, yang penting dia sejajar dengan bidangnya. Oke, itu yang sejajar. Kemudian yang terakhir adalah menembus atau memotong bidang. Nah, memotong bidang. Kalau memotong bidang itu misal ada sebuah bidang, kemudian garisnya itu boleh datang dari sebelah sini, boleh datang dari atas, boleh datang dari sudut sebelah situ, boleh datang dari bawah ke atas. Nah, dikatakan memotong itu jika garis ini diperpanjang, dia akan menembus bidang tersebut. Nah, menembus di sini. Ini diperpanjang menembus di sini. Ini diperpanjang menembus di sini, gitu kan? Perpanjang menembus di situ. Nah, itu dikatakan memotong. Contoh, ini ada bidang. Kemudian kalian punya garis dengan tingkat kemiringan seperti ini, misalnya ini garisnya. Nah, ini kan walaupun tidak menempel, tapi ketika si garis ini diperpanjang, dia akan menembus bidang tersebut. Boleh seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Itu kedudukan garis terhadap bidang, terletak pada, sejajar, dan memotong bidang. Kemudian yang terakhir, poin kelima adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Oh iya, bahas dulu aktivitas 4-nya ya, yang kemarin sudah kalian kerjakan. Nah, di sini untuk yang kedudukan garis terhadap bidang berdasarkan gambar kubus berikut, tentukan kedudukan. Yang pertama, garis AD terhadap bidang ABCD. AD yang ini. Bidang ABCD berarti kan yang ini ya, ABCD. Oke. Nah, terlihat kan bahwa si garis AD ini terletak pada bidang ABCD. Oke, terletak pada bidang. Kemudian yang B, garis AB terhadap bidang DCGH. AB ini ya. DCGH ini bagian kubus yang belakang, DCGH. Nah, AB ini AB, kemudian di belakang ada bidang DCGH, artinya dia sejajar, gitu ya. Oke, sejajar. Kemudian garis AE sejajar bidang ya, sejajar bidang. Kemudian yang C, garis AE terhadap bidang EFGH. AE terhadap bidang EFGH. Ini kan yang atas ya, bidang EFGH gitu. AE-nya ini, bidang EFGH-nya ini udah kelihatan ya, mereka ketemu di sini. Kalau mereka bertemu, artinya si garis dan bidang tersebut berpotongan gitu.
Oke, sekarang yang D-nya. Garis AG terhadap bidang BDHF. AG. Oke, BDHF, AG, BDHF itu udah nggak kelihatan gambarnya. Bentar. Oke, di sini aja ya. Kita gambar lagi kubusnya. Nah, menamai kubus dari sini ya, A, B, C, D. Mulai dari sini E, F, G, H. Kemudian yang D ini ya. Bentar lobet HP-nya. Oke, nggak apa-apa ya, HP-nya lobet. Kita lanjut aja ya. Oke, garis AG terhadap bidang BDHF ini masih nampak jelas kan? Oke. AG itu kan, AG itu yang ini ya, AG. Bidang BDHF yang mana? BDHF. Nah, gitu. Udah kelihatan ya bahwa AG ini memotong bidang BDHF, artinya dia berpotongan. Kemudian garis BF terhadap bidang ACGE. BF yang ini ya, ACGE. Where is ACGE? This is ACGE. Oke. Jadi ACGE-nya yang itu ya, kemudian bidang garis BF-nya yang ini. Kelihatan kan mereka gimana posisinya? Sejajar. Nah, ini agak berbayang karena flashnya mati. It's okay ya. Oke, yang terakhir poin kelima adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, ini ada dua, hanya sejajar sama berpotongan. Ini kayaknya simple banget deh yang ini. Nah, kalau sejajar, Ibu langsung ilustrasikan aja ya. Sejajar. Oke. Nah, this is. Nah, kalau misalnya Ibu punya dua buah bidang, ini kegedean enggak? Yang ini aja. Punya dua buah bidang. Kemudian yang pertama sejajar ya. Kalau sejajar artinya gini. Jadi dia punya tingkat kemiringan yang sama. Kalau dia miringnya seperti ini, yang satunya lagi juga harus miring kayak gini. Bu, gimana kalau misalnya si bentuknya beda? Misalnya yang satu bentuknya gini, nggak apa-apa. Yang penting mereka punya tingkat kemiringan yang sama. Itu yang dikatakan sejajar. Kemudian yang kedua adalah berpotongan. Kalau berpotongan, si dua bidang itu harus bertemu. Nah, contoh kayak gini, ini berpotongan, jadi bidangnya bertemu, mau kayak gini boleh, mau kayak gini boleh. Kalau misalnya Bu ngegantung di atas kayak gini, begini nih, nah gini, dia nggak ketemu, tapi kalau diperpanjang, kalau si bidang yang satu ini diperpanjang, mereka akan ketemu. Nah, ini yang dikatakan dengan berpotongan, walaupun dia terlihat tidak ketemu, tapi ketika salah satu bidang tersebut diperpanjang, dia akan ketemu, artinya itu masih sama saja dikatakan berpotongan. Oke, materinya udah selesai untuk sesi kedua, hanya itu saja. Ini aktivitasnya. Berdasarkan gambar kubus berikut, tentukan kedudukan. Yang A, bidang ABCD terhadap bidang EFGH. ABCD yang ini, ABCD terhadap bidang EFGH. Oke ya, kelihatan kan mereka kayak gimana posisinya? Sejajar. Kemudian bidang ABCD terhadap bidang CDHG. ABCD yang ini CDHG. Nah, yang belakang ya CDHG. Oh, udah mereka ketemunya di mana? Di sini. Langsung kelihatan ya, kalau ketemu berarti berpotongan. Kemudian yang ketiga, bidang ABGH terhadap bidang CDEF. ABGH
Nah, ini ya A, B, G, H. Oke, A, B, G, H. Kemudian terhadap bidang bidang C, D, E, F. C, D, E, F. Nah, gitu. Ketemu ini di sininya aja mereka berpotongan. Nah, artinya berpotongan. Kemudian yang D, bidang ADHE terhadap bidang BCHE. ADHE yang ini, BCHE. BCHE ini pusing gak sih? Harus gambar lagi ya. Ini aja nih. Dulu kubusnya. Nah, oke. Yang D ya, bidang ADHE, ADHE. Itu kan? Oke, kita arsip dulu bidangnya. Kemudian bidang BCHE, BCHE. Nah, kelihatan kan mereka ketemu di mana? Ketemu di sini kan? Artinya berpotongan. Oke, jelas. Bidang ABFE terhadap bidang DCGH. ABFE, nah yang ini yang di depan, terhadap bidang DCGH. DCGH yang di belakang. Kelihatan mereka nggak bertemu. Kemudian tingkat kemiringannya sama karena sisi depan dan sisi belakang, artinya mereka sejajar. Oke. Sampai sini pertemuan sesi kedua. Nanti tugasnya Ibu set di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan silakan nanti lewat grup kelas aja. Oke, sampai bertemu di sesi berikutnya. Semoga kalian paham sampai sini, sampai poin kelima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.